Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar keterampilan pemasangan implan pada pantum. Ya, untuk semua mahasiswa bidan bahwa salah satu keterampilan inti yang harus dikuasai adalah bagaimana bisa memasang implan. Nah, untuk tahap pemasangan implan ini sebelum memasang kepada pasien, kita akan belajar cara pemasangan implan pada pantum. Pada pemasangan implan pada pantum ada 3 tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama adalah konseling pra pemasangan, kemudian ada pemasangan implan pada pantum, kemudian diakhiri dengan konseling pasca pemasangan. Hari ini kita pada tahap yang kedua, itu bagaimana pemasangan implan pada pantum. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama bagaimana cara memasang implan pada pantum. Monggo kamar mandinya sebelah sana, kalau mau dibersihkan lengannya. Oke, terima kasih. Baik, sementara pas calon akseptor diminta untuk mencuci lengannya, kita sebagai petugas harus menyiapkan alat. Jadi alat yang disiapkan ada 2 hal, yaitu alat yang DTT dan alat yang non DTT. Jadi untuk alat yang non DTT adalah apron, kemudian ada pengalas lengan, kemudian ada masker, ada penutup kepala. Kemudian untuk pemasangannya kita membutuhkan alat tulis, kemudian ada template, kemudian ada spet 5 cc, kemudian ada IUD 2 plus, ada implant 2 plus yang akan kita pasang, kemudian Hansa Plus, kemudian betadine, aquabides, kemudian ada perban, ada kasa dan korentang yang berfungsi nanti untuk mengambil alat yang DTT. Nah, jangan lupa kita sediakan lidokain. Lidokain yang kita gunakan adalah lidokain 1%. Apabila yang tersedia dalam ratusan 2%, maka harus dicampur dengan aquabides dengan perbandingan 1:1. Nanti kita akan mengambil aquabides 1,5 cc dan lidokain 1,5 cc sehingga akan tercipta sebuah campuran 3 cc ya. Jadi yang kita butuhkan nanti sebanyak 3 cc. Kemudian akan saya perlihatkan apa yang ada di dalam bak instrumen. Dan bak instrumen itu harus ada 1, yaitu cucing untuk nanti betadine, kemudian duks DTT yang nanti untuk menampung alat, kemudian ada duk lubang, kemudian ada kasa dan ada depres, kemudian adalah 1 klem lurus nanti untuk menjepit depres pada saat kita melakukan antiseptik pada lengan yang akan dipasang implan. Saya tutup kembali. Baik, akan saya lanjutkan terkait dengan pemasangannya. Baik, kita akan melihat bersama bagaimana cara menyiapkan alat implan. Jadi bak instrumen ya. Kemudian kita ambil duk sterilnya. Duk steril nanti sebagai pengalas dari alat yang akan kita letakkan di dalam sini ya. Jadi kalau dalam 1 troli kita sisakan untuk alat yang non DTT dan 1 bagian kita gunakan untuk menyiapkan alat yang DTT. Jadi ini tadi yang saya katakan, ini adalah cucing. Cucing ini fungsinya adalah nanti untuk menampung betadine. Kemudian ini adalah duk lubang. Kemudian 1 pasang handscoon. 1 pasang handscoon, kemudian ada klem lurus. Klem lurus nanti ini fungsinya adalah untuk memegang depres pada kita melakukan antiseptik. Kemudian ada 6 buah depres yang kita letakkan di sini. Kemudian 1 kasa nanti untuk pada saat kita akan melakukan perban pada bekas luka. Nah, saya jelaskan fungsi klem lurus tadi adalah ini untuk memegang depres ya. Nah, ini kita letakkan di bawah. Jangan lupa betadine kita tuangkan. Ini Hansa Plus kita buang.
Kemudian ini adalah implan 2 plusnya, akan kita buka, kita cari bagian yang oke, kita buka ya, kita di sini. Nah, ini tadi lidokainnya, kita turunkan, kita buka, kita tutup kembali. Nah, kemudian pasien kita persilahkan untuk datang ke ruangan. Oke, Bu Wardah bisa masuk. Oke, baik. Oh, ini betul dengan Bu Wardah ya, Bu ya? Iya. Oke, tadi sudah dilakukan tanya jawab, Ibu bisa dipasang implan ya, Bu ya? Baik. Oke. Baik, ya ini saya sudah cek kok, Bu, memang Ibu bisa dipasang. Oh iya, sebentar. Saya mau tanya terlebih dahulu, nanti kan pada saat memasang implan itu akan diberi obat anestesi untuk menghilangkan rasa sakit ya, Bu ya? Saya masukkan alatnya. Nah, ini saya mau tanya, ini kan Ibu bisa memiliki anak 1 ya, tadi dari atas sini. Saat melahirkan kemarin Ibu jahit apa tidak? Dijahit apa tidak? Oh iya. Iya, dijahit. Diberi anestesi obat patiroso, Bu, saat dijahit? Iya. Oh iya. Saat diberi obat anestesi Ibu itu ada alergi enggak? Misalnya Ibu setelah itu gatal di seluruh tubuh atau enggak? Bagus. Baik ya, Bu ya. Tadi coba saya lihat lengannya. Oh iya, sudah dibersihkan ya, Bu ya. Oke, sudah kering, bagus. Baik, silahkan Ibu naik ke tempat tidur dulu ya, Bu. Oke. Baik, saya pasang alas dulu ya, Bu. Permisi, tangannya diangkat. Nah, nanti ini saya akan membuat pola ya, Bu ya. Baik, mahasiswa. Jadi, kalau kita menentukan pola akan di mana implan dipasang, maka dengan posisi seperti ini, kemudian kita angkat begini, kita miringkan. Nah, kita akan melihat mana titik yang betul menentukan di antara lipatan siku adalah kita tandai ini daerah yang menonjol namanya adalah daerah epikondylus. Jadi dari epikondylus ini kita 8 cm ya, ini adalah sudah ukurannya 8 cm ya, dengan pola segitiga terbalik. Kemudian kita berikan gambar, ini kan tadi 8 cm dari epikondylus, kita beri titik, kemudian kita beri titik seperti itu. Baik Ibu, sementara Ibu menunggu sebentar, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Ya, Bu. Kita kenakan APD. Kita gunakan penutup kepala. Dan kita gunakan masker. Oke, jadi kita menggunakan apron, masker, penutup kepala. Jadi set alat kita buka, kemudian kita ambil handskun, kita bisa menggunakan korentang atau kita ambil handskun yang bagian dalam. Kita akan menggunakan satu handskun terlebih dahulu karena kita belum memasukkan lidokain. Jadi kita ambil aquabidesnya 1,5 cc. Cek 1,5 cc, kemudian kita ambil lidokainnya 1,5 cc sehingga terjadi campuran sebanyak 3 cc karena nanti akan kita butuhkan sebanyak ini. Kemudian kita tutup, kemudian kita pakai handskun untuk tangan kiri.
Baik, ini langkah kita ngecek alat. Sekaligus merapikan alat, kita cek spetnya. Jadi alat kita dekatkan, mana yang alat kita pakai terlebih dahulu. Ini kita rapikan, ini betadine, depres, Hansaplast, ini lidocaine, ini. Nah, kita cek ini implan 2 plusnya. Ngecek alat, implannya lengkap 2. Nah, baik, langkah selanjutnya. Jadi alatnya adalah, saya ulang lagi, ini seperti ini ya. Alat sudah, jadi sebelum kita memasang pada pasien, kita pastikan alat sudah lengkap. Setelah kita melakukan cek alat, ya, kita pastikan alatnya lengkap, kita akan mulai melakukan pemasangan. Yang pertama didahului dengan antiseptik. Nah, ini fungsinya klem lurus. Jadi kalau dengan klem lurus kita akan dengan mudah untuk mengunci, ya. Jadi ini kita masukkan di pita. Jadi melakukan antiseptiknya ini adalah 2-3 kali. Tangan kiri, karena kita sudah memakai handscoon, kita tidak boleh memegang lengannya pasien. Bu, permisi, ini sebelum dilakukan pemasangan implan, saya bersihkan dulu lengannya ya Bu ya, mohon izin ya Bu ya. Jadi kita lakukan antiseptik pada daerah pemasangan dengan diameter 10-15 cm sebanyak 2-3 kali, kemudian kita buang sampah medis. Ya. Jadi ini melingkarnya searah jarum jam. Bu, nah ini sampai menunggu kering ya Bu ya, biar bersih nanti ya. Oke. Baik, setelah kita tunggu kering, kita pasang duk lubang. Nah, posisinya nanti seperti ini. Yang kelihatan tadi, kalau sudah pada posisi pasien dipasang duk lubang, maka kita boleh menyentuh bagian yang hijau ini. Baik Ibu, nah tadi sudah dibersihkan. Ini saya berikan obat anestesi ya Bu ya, nanti biar tidak sakit. Jadi permisi Ibu. Jadi pada saat kita untuk suntikan yang pertama adalah pada titik yang pertama, ini disuntikan 0,3 cc atau maksimal 0,5 secara IC. Nah, kemudian kita sedikit aspirasi karena untuk ngecek apakah IC kita betul, kemudian kita masukkan 0,3. Kemudian spet kita arahkan ke sejauh sekitar 4 cm pada pola yang pertama, di sebelah kiri. Kemudian kita lakukan aspirasi, ya, ini menunjukkan cara SC. Lakukan aspirasi, tidak ada darah, kemudian berarti sudah betul. Kemudian kita masukkan sebanyak 1 cc sambil kita tarik mundur. Kemudian kita arahkan slotnya ke sisi kanan, ya, kita jarum sepanjang 4 cm. Kemudian kita lakukan aspirasi, tidak ada darah, kemudian kita masukkan 1 cc. Jadi sisanya sekitar 0, nggak sampai, ya, ada sisa sedikit mesinnya. Oke, baik, sambil kita tunggu obat anestesinya bereaksi. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemasangan, kita harus cek dulu. Bu, sebentar, nah, Ibu jangan melihat ya, saya cek dulu ya Ibu. Sebelah sini sakit Ibu? Sakit. Masih sakit? Bentar, yang sebelah sini? Sudah enggak? Sebelah ini? Enggak. Sudah terasa tebal Ibu? Ya. Baik, saya akan lanjutkan memasang ya Bu ya. Kita pegang depres. Nah,
pada saat kita akan melukai, ya ini adalah, nah ini adalah untuk membuat luka kecil. Posisinya adalah 45 derajat, jadi tidak tegak lurus tapi 45 derajat, ya, satu kali masuk. Nah kemudian ambil kita, ya, karena kalau pada pemasangan pada klien atau akseptor KB benar, ini pasti akan keluar darah, maka kita harus ada darah, kemudian kita masukkan lagi. Selanjutnya kita akan cek. Jadi sebelum kita masang, kita pastikan implannya 2. Jadi ini dia turun, kemudian kita gini, nah turunnya jadi cukup, kemudian kita buka. Nah, jadi ada bagian kasar, ya, yang ada penunjuknya ini letaknya di bagian atas, jadi sejajar dengan ujung trokat, ya. Oke, baik Ibu, permisi, ini implannya mau saya pasang ya Bu, ya, mungkin masih sedikit nyeri ya, permisi ya Bu, ya, nafas panjang. Jadi saat kita masukkan trokat, ya, posisi bagian yang kasar atau ada panahnya bagian atas, kemudian kita masukkan. Kita pastikan bahwa trokat ini berada di bawah kulit. Jadi kalau pada kulit agak sedikit angkat seperti ini, akan nampak permukaannya seperti ini. Jadi ini sudah tepat di bawah kulit. Kita bawa ke atas sampai pada batas atas, ya. Jadi sampai pada batas atas. Nah, sampai seperti ini. Kemudian ini kita letakkan di sini, bisa kita tahan seperti ini. Nah, ini pendorong, jadi ini masuk. Kita masukkan, ada, kemudian kita putar 180 derajat. Nah, oke, saya berdiri biar lebih mudah. Jadi posisinya kita akan melakukan withdrawal. Jadi kita saat kita memasukkan pendorong, kita tidak boleh memasukkan dengan paksa. Jadi kita terasa sedikit ada tekanan, kita berhenti, kemudian tangan ini kita pindah di kanan, kita pegang sambil kita memberikan tahanan. Jadi fungsi doa ini adalah untuk menahan agar ini tidak banyak bergerak. Kita pegang, kemudian kita tarik ke belakang, tarik ke belakang, terus tarik ke belakang sampai ada tahanan, dia akan berhenti, ya. Jadi pendorong itu ada bagian yang agak cekung yang menandakan bahwa untuk cekukan yang pertama adalah implan sudah lepas. Jadi bisa ini, jadi ini tandanya implan sudah lepas. Jadi kita cek. Nah, kemudian kita tahan implan yang pertama, ya. Kemudian kita arahkan ke arah kanan implan yang kedua dengan posisi 2 jari ini menahan ujung kapsul yang pertama yang sudah lepas. Fungsinya apa? Ini adalah untuk mencegah agar pada saat kita memindahkan ujung trokat ke kanan itu tidak melukai atau merusak satu kapsul yang sudah terpasang tadi. Jadi kita tahan, baru kita masukkan ke kanan, ya. Kita masukkan ke kanan, tetap di bawah kulit sampai pada tanda batas yang kedua yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian pulse yang kedua kita putar, kemudian kita lakukan withdrawal sampai pada ujung pendorong. Nah, kemudian kita mundurkan sampai tanda garis yang pada ujung, kita cek. Nah, ini sampai pada tanda garis. Nah, sebelum kita keluarkan, kita pastikan bahwa, ya, sebelum trokat kita keluarkan, kita pastikan kedua kapsul sudah terpasang dengan diraba, kemudian
jarak antara dua kapsul ini tidak berdekatan, kemudian ujung kedua kapsul jauh dari luka pemasangan, ya. Kemudian kita ambil, baik, kita tekan. Nah, ini sementara taruh di sini dulu. Nah, gimana Bu? Baik, jadi kalau pada pantum, ya, pada pantum, kalau tepat di bawah kulit itu akan tampak seperti ini pemasangan implannya. Nanti pun sama kalau misalnya pemasangan pada pasien beneran, pada klien yang pasang implan, pun kalau memasangnya betul tepat di bawah kulit adalah pasti bisa diraba seperti ini. Kemudian kita akan melakukan, nah, kita akan memasang Hansaplast, fungsinya adalah untuk merawatkan kedua luka. Jadi untuk Hansaplast ini, jadi posisinya nanti kita mengambilnya, ya, karena ini tadi lukanya kecil, maka kadang ini sudah nutup, adalah seperti ini, ya. Kita buka, ya, kita letakkan di atas, yang bagian atas dulu. Nah, atas melekat, baru kemudian agak kita, pada saat kita akan melekatkan yang bawah, jangan lupa nih, saya lepas dulu ya Bu. Baik, saya lepas dulu. Nah, ini pada saat kita akan melekatkan yang bawah, ini sedikit kita tarik agar apa? Agar lukanya merapat. Jadi agak kita tarik, lah, seperti ini. Jadi kalau seperti tadi, Handschoen kita tidak akan lekat dengan Hansaplast, ya. Saya perban dulu ya Bu ya. Jadi kita berikan kasa untuk membantu menekan. Jadi merebanya, ini perban. Jadi kita merebanya begini ya, bukan begini. Permisi Bu ya, diangkat ya Bu. Nanti setelah ini, kalau Ibu tidak pusing, Ibu bisa duduk di ruang tunggu ya Bu. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara merawat lukanya ya Bu ya, sambil nanti saya akan membereskan alatnya ya Bu ya. Permisi ya Bu, sebentar ya, saya ikatnya dulu. Tidak pusing Bu? Oh tidak ya. Tadi soalnya, ya, permisi Bu, ini pengalannya saya ambil dulu ya Bu, diangkat sedikit. Nah, monggo, karena tadi Bu tidak pusing, Ibu bisa saya bantu bangun, kemudian duduk dulu di ruang tunggu ya Bu. Saya akan membereskan alat terlebih dahulu. Baik, kita akan membereskan alat. Jadi prinsipnya pada saat membereskan alat ini adalah alat seperti tadi dibuang sampah non medis, kemudian terkait dengan jarum, kemudian ini harus kita tutup lagi. Nah, ini nanti bisa dilakukan dekontaminasi, dimasukkan di dalam larutan klorin. Kemudian yang ini barang-barang berat tajam ini, jadi kita langsung masukkan ke dalam sampah medis, ya. Spatnya juga. Kemudian nanti sisa lidokain saya masukkan di sini. Ini tadi masuk di klorin. Ini tadi masih sisa, ini juga di sampah medis. Ini tadi sudah habis, kita masukkan di sini. Ini juga didekontaminasi di klorin. Kemudian ini kita bereskan, nanti ini masuk di dalam linen yang medis sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda. Nanti kita jadikan satu tempat. Kemudian saya lepas Handschoen sampah medis. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan pasca melakukan tindakan. Baik, demikian tadi telah kita saksikan bersama demonstrasi pemasangan implan pada pantum.